Netizen bola minta PSSI rekrut pelatih Eropa tukangi timnas. Imbas kekalahan perdana Indonesia atas Tiongkok pada laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memunculkan gelombang protes terkait kualitas pelatih Sinteyong atau STY. Indonesia kalah tipis 1-2 dari Tiongkok dalam pertandingan yang berlangsung Senin 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Stadium. Tiongkok unggul 2 gol lebih dulu sebelum akhirnya Tom Haye mencetak gol balasan di menit ke-86. Hal yang paling disorot dalam laga ini adalah keputusan pelatih Sinteyong atau STY yang melakukan perubahan taktik dan formasi. Saat line up pemain memasuki lapangan, para pendukung timnas sudah melihat ada yang berbeda. Asnawi Mangku Alam masuk sebagai starter dan mengambil alih posisi kapten tim. Asnawi menggantikan Sandy Walsh yang dicadangkan. Lalu Jordi Amat harus absen lantaran cedera digantikan Shaine Patinama dan Witan Sulaiman diturunkan sebagai starter menggantikan Malik Rizaldi. Kekalahan atas Tiongkok itu sepertinya membuat banyak penggemar bola tanah air mulai bereaksi. Bahkan usai laga timnas melawan Tiongkok berakhir, tagar STY out langsung menggema di X bahkan masuk daftar trending topik. Para netizen bola di media sosial kini juga berbondong-bondong meminta PSSI untuk merekrut pelatih asal Eropa agar potensi pemain diaspora timnas Indonesia bisa dieksplor lebih maksimal. Nggak ada sejarahnya orang Asia Timur yang sukses melatih pemain-pemain Eropa. Namanya juga beda kultur, tetap aja nggak masuk skemanya. Udah waktunya ganti pelatih Eropa. Komentar salah satu akun. Buat menyelamatkan timnas Indonesia, kini butuh pelatih level Eropa. Minimal yang bisa bahasa Inggris agar bisa memimpin diaspora-diaspora kita yang berkualitas. Ujar akun lainnya. Sinteyong saat ditanya peluang timnas Indonesia. Pelatih tim nasional timnas Indonesia, Sinteyong mengomentari peluang Garuda untuk lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Secara mengejutkan, pelatih asal Korea Selatan itu masih yakin timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk finish ketiga dan keempat di grup C agar bisa lanjut menuju playoff alias babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus puas membawa pulang 1 poin dari 2 laga tandang terbarunya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. 1 poin itu didapat setelah skuad Garuda bermain imbang 2-2 kontra Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Hasil itu membuat timnas Indonesia masih terkunci di posisi 5 dengan 3 poin. Namun perjuangan timnas Indonesia bisa dibilang cukup berat dalam sisa 6 laga grup C. Hanya saja Sinteyong masih sangat yakin bisa membawa skuadnya menjaga asal lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Menurut saya sekarang ini sama saja. Pasti kami bisa masuk ke playoff. Saya yakin sekali, tutur Sinteyong saat tiba di Jakarta. Dikutip Kamis 17 Oktober 2024. Seperti apa yang selalu diucapkan olehnya, Sinteyong mengusung misi untuk membawa timnas Indonesia finish posisi 3 atau 4 grup C. Karena dengan begitu, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dan tujuannya sama dari dulu sampai sekarang, ungkap dia. Kami akan memposisikan Indonesia mungkin peringkat ketiga atau keempat, agar kami bisa lanjut ke babak berikutnya sampai bisa lolos ke Piala Dunia, terang juru taktik berusia 54 tahun itu. Bahrain minta laga lawan Indonesia dipindah ke tempat netral. Bahrain meminta pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan timnas Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret tahun 2025 dipindahkan ke tempat netral. Mereka mengajukan usulan itu karena faktor keamanan. Asosiasi akan mengajukan permohonan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia guna menjaga keselamatan tim nasional, karena hal ini menjadi prioritas utama, terutama mengingat FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan tim-tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Demikian bunyi pernyataan Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA dalam akun Instagram mereka @bahrainfa, Rabu, 16 Oktober tahun 2024. Permintaan itu mereka sampaikan menyusul suasana yang terjadi setelah laga Bahrain vs Timnas Indonesia di Stadion Nasional Bahrain, Riyadh, 10 Oktober tahun 2024. Dalam laga itu, kedua tim bermain imbang 2-2.
Namun setelah laga, UEFA menyebut fans timnas Indonesia melakukan serangan siber terhadap mereka maupun para pemain timnas Bahrain. Itu tampaknya buntut dari ketidakpuasan terhadap kepemimpinan wasit Ahmad Alkaf asal Oman di laga tersebut. Dalam laga itu, wasit memberikan waktu injury time hingga 9 menit, meski sebelumnya asisten wasit mengacungkan waktu 6 menit. Menurut BFF, para pemain timnas Bahrain menerima ancaman pembunuhan. Asosiasi Sepak Bola Bahrain menyatakan keterkejutannya yang sangat besar atas berbagai ancaman pembunuhan yang diterima oleh anggota tim di akun media sosial pribadi mereka, suatu tindakan yang mencerminkan ketidakpedulian publik Indonesia terhadap nyawa manusia, tulis BFF. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Exco Arya Sinulinga mengatakan PSSI siap menjamin keamanan timnas Bahrain saat bertandang ke Indonesia pada Maret tahun depan. Kita akan buat surat ke AFC yang menyatakan supaya pertandingan fair, maka tetap di Jakarta karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti di Bahrain, kata Arya, Rabu. Arya juga mengatakan bahwa timnas Bahrain tidak perlu khawatir saat bertandang ke Jakarta nanti karena sejatinya masyarakat Indonesia itu ramah. Cina remehkan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain Cina mengejek timnas Indonesia setelah menang 2-1. Dragon Team menyebut pemain naturalisasi Indonesia berada di level lapis kedua Asia saat bertanding dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ronde ketiga di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Indonesia kalah dengan skor akhir 1-2. Gawang tim Merah Putih bobol pada babak pertama akibat aksi dari Behram Abdurali dan Yuningsan. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan untuk Indonesia karena sangat menguasai jalannya permainan. Penyelesaian akhir menjadi salah satu penyebab kegagalan pasukan Shin Tae-yong pulang tanpa poin. Selepas pertandingan, Si Wenang selaku gelandang Cina meragukan kualitas para pemain naturalisasi Indonesia yang berasal dari Belanda. Jahit SCS dianggap kualitasnya tidak di atas pemain-pemain Cina asli. Pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia hanyalah pemain kelas 2 di Asia, bukan? Kemampuan kami tidak kalah dengan mereka, kata Si Wenang yang dikutip dari Dongkyudi. Senada dengan Si Wenang, Wei Shihao juga merasa lebih punya kualitas daripada pemain Indonesia. Sebenarnya kami tidak berpikir tim Indonesia lebih kuat. Mereka hanya memiliki beberapa pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri. Pemahaman mereka tidak sebaik dari kami, tegasnya.